Ya, saya minum dulu ya Pak. Izin minum ya. Silakan Pak kalau ada yang mau bertanya. Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini menderita stroke. Nah, ada contohnya stroke. Saya kena kurang lebih hampir 2 tahun. Bulan puasa ini 2 tahun. 2 tahun. Pertama saya kena seperti yang dokter cerita tadi, tidak ada apa-apa. Tidak ada gejala. Tidak ada gejala. Saya ini sudah belanja ke pasar. Ya. Tahu-tahu ya melemah aja begitu. Melemah, udah itu saya dibawa ke rumah sakit, jatuhnya ke rumah sakit Minggu jam 7 juga dibawa ke rumah sakit itu kemudian hari Minggu. Iya. Karena kamu waktu itu tidak ada kajian subuh. Jadi sampai di rumah sakit Minggu saya di CT scan, katanya tidak ada yang pecah, cuma penyumbatan. Iya. Ya, itu kabar bagus. Kalau hanya sekedar penyumbatan, insya Allah bisa disembuhkan secara total. Tapi kalau sampai pecah pembuluh darah, ya prognosisnya jelek berarti. Penyumbatan katanya, tapi karena saya dokter spesialis hari Minggu itu, jadi saya baru ditangani dokter hari Senin ya. Ah, ini kesalahan. Penyakit stroke golden period itu 12 jam. Kalau 12 jam muncul gejala langsung ditangani, insya Allah tidak ada gejala sisa, insya Allah bisa disembuhkan. Inilah suka terjadi di rumah sakit. Pasien gawat darurat stroke dibiarkan sampai baru besok ditangani. Masalah BPJS lagi ya Pak. Saya langsung dirawat, saya bilang tidak ditangani karena saya baru ketemu dokter ya setelah hari Senin ya. Dari Senin ya, berarti udah lebih dari 24 jam dong. Jadi pada waktu saya dirawat itu saya diinfus langsung, diinfus mereka. Setelah diinfus ya katanya sih ada dikasih obat, katanya saya tidak ngerti ya awalnya. Jadi itu yang saya alami sampai kira-kira 10 hari saya di situ. Dalam 10 hari itu kasih kaki saya itu udah bisa digeser-geser dikit. Mungkin langsung aja Pak, pertanyaannya apa Pak? Nah, pertanyaannya sampai sekarang ini khususnya tangan ini masih berat ini. Ya jalannya saya pun masih tertatih-tatih ya dok ya. Iya, yang mau Bapak tanyakan apa? Solusinya karena saya udah kemana-mana gitu Pak. Ya aku punktur yang di Solok pun saya udah pergi, yang sekali cucuk dia itu 54 jarum. Ya yang Pak Hadi Pranata yang di Depok pun saya udah jalani. Kemudian ke rumah sakit Pol pun saya sudah jalan sama dokter Eka, sama dokter-dokter lain. Baru-baru saya kena stroke, nah saya kan bukan saya sebenarnya tidak ada riwayat mah, tapi rambut saya kena. Iya. Alhamdulillah saya ke dokter Profesor Akbar di Randu Hare, dia kasih obat saya, kemudian alhamdulillah sampai sekarang tidak pernah. Iya, mungkin saya jawab ya Pak. Iya. Intinya adalah penyakit stroke adalah penyumbatan di otak yang menyebabkan kerusakan saraf motor. Kenapa beliau tidak sembuh-sembuh? Kenapa Bapak tidak sembuh-sembuh? Penyumbatan itu belum kebuka Pak. Ya, apa penyebab penyumbatan itu belum kebuka? Inilah saya butuh informasi tambahan. Jadi nanti insya Allah kalau Bapak ada waktu main ke klinik, saya akan lakukan scan ulang apa penyebabnya dan seberapa parah penyumbatan itu. Ya, jadi inilah yang harus kita tahu. Kebanyakan kita tahu stroke, bahwa Bapak sakit stroke. Cuman pertanyaannya, seberapa parah stroke Bapak? Seberapa banyak penyumbatan yang di otak? Apakah ada obat yang dapat membuka aliran darah di otak? Metode tusuk jarum bukan berarti salah, tapi itu bagian kecil dari pengobatan holistik herbal yang mungkin diberikan oleh siapa tadi, Pak Hadi,
Ya mungkin ada herbal yang diberikan oleh beliau. Itu pun mungkin belum sampai untuk membuka aliran darah di otak. Saya butuh informasi tambahan. Ya, apakah penyumbatan ini sudah terlanjur parah? Apakah kerusakan saraf di otak ini sudah terlanjur parah? Sehingga di situ setelah ini saya bisa berikan informasi. Oh Pak, insya Allah kita bisa sembuhkan sekian persen. Oh ini bisa disembuhkan 100%. Oh ini tidak bisa disembuhkan. Insya Allah semua dapat ada informasinya setelah kita melakukan pemeriksaan secara tuntas. Tapi kita yakin bahwa kesembuhan itu datangnya dari Allah, bukan dari seorang dokter ataupun dari seorang tabib. Yakin dulu apa yang Bapak lakukan ini adalah sebuah ikhtiar. Mungkin selama ini belum ketemu solusinya. Ya, saya tidak sedang menawarkan, tapi mungkin ini bisa menjadi solusi buat Bapak, karena memang ada beberapa kasus, alhamdulillah kasus stroke ya itu tertangani dan sembuh tanpa ada sisa. Ya, sisa dalam artian ini kan kalau Bapak kan sembuh tapi masih ada sisa gejala, masih lemes gitu ya, tangan kirinya, kaki kirinya pun masih lemas. Berarti ada penyumbatan pembuluh darah di otak sebelah kanan. Ya, ini yang kita cari tahu, apa penyebab penyumbatannya, seberapa jauh kerusakannya. Ya, saya butuh informasi itu. Ya, nanti kita lakukan scanning di klinik saya. Ya Pak. Pak, dari perempuan ya Pak. Oke, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, ini menyangkut ada kenalan, dia usianya baru mencapai 20 tahun, nomornya migrain. Nah, migrain dikasih obatnya hanya paracetamol, tapi lama oleh dokter terus diobat. Tapi lama-lama matanya sekarang sebelah kiri sudah tidak bisa melihat. Nah, itu baru beberapa 2 hari yang lalu ini. Jadi saya ingin tahu Pak, bagaimana, apakah itu stroke atau bukan? Ya, satu. Yang kedua, apakah salah satu ya, Rasulullah menyarankan kita tidak boleh tidur sesudah sholat subuh. Apakah berkaitan dengan meningkatnya kadarnya gula darah dan sebagainya, sehingga seorang yang punya penyakit diabetes disarankan tidak tidur sesudah sholat subuh. Terima kasih. Iya, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Kasus yang hadir di klinik Rumah Sehat Holistik Indonesia memang bervariasi, mulai dari anak-anak sampai usia lanjut. Walaupun memang hampir 80% kasus yang ada itu usia di atas 40 tahun. Tapi tidak menutup kemungkinan usia remaja pun ada yang terkena penyakit kronis. Seperti contoh kemarin ada anak-anak usia 12 tahun, tiba-tiba orang tuanya dilaporkan sama gurunya di sekolah bahwa anak ini tiba-tiba lemas lunglai, tidak bisa punya tenaga, seperti lumpuh layu. Dipikir sakit polio, tapi tidak mungkin sakit polio itu ada di Indonesia, karena sejak sudah 20 tahun yang lalu virus polio sudah hilang dari bumi Indonesia. Jadi tidak mungkin ada polio lagi di bumi Indonesia. Lalu anak ini dilakukan pemeriksaan macam-macam, tidak ketemu penyakitnya. Ya saya katakan ini bukan tidak ketemu penyakitnya, tapi belum ditemukan penyebab sakitnya. Setelah kita lakukan scanning, kita lakukan pemeriksaan, ternyata penyebabnya akibat ginjalnya tidak mampu menyerap kalium. Nama penyakitnya sindrom Bartter. Ini penyakit yang cukup langka. Kasusnya 1:1000. Jadi otot-ototnya lemah akibat kekurangan zat kalium di dalam tubuhnya, akibat ginjalnya tidak mampu menyerap kalium. Berarti yang diobati apanya? Ginjalnya. Dia lumpuh, tapi bukan lumpuhnya yang saya obati, tapi ginjalnya saya obati. Nah, kembali lagi ke pertanyaan Ibu tadi, ada pasien usia 20 tahun, awalnya migrain, lama-lama buta. Apakah ini stroke? Tentunya kembali lagi untuk memastikan ini penyakitnya stroke atau bukan, saya butuh informasi. Ajak datang ke klinik untuk kita lakukan scanning. Bisa saja itu stroke, bisa saja ada tumor di otak, Bu. Karena biasanya kalau butanya itu salah satu atau dua-duanya, Bu? Salah satu. Biasanya ada tumor di belakang mata yang mengena saraf optikus. Jadi ada saraf namanya saraf optikus yang mensarapi mata, itu ada tumor di situ. Biasanya itu. Tapi kembali lagi untuk memastikan penyakitnya apa, kita harus melakukan pemeriksaan yang tepat.
Ya, jadi nanti insya Allah kalau sudah ketemu penyakitnya, insya Allah pun ada solusinya. Walaupun kadang-kadang diagnosisnya itu berat, ya, misalnya tumor atau kanker ataupun stroke dan sebagainya. Insya Allah semua ada solusinya.